mempresentasikan tentang jaringan keilmuan di Nusantara. Saya akan menjelaskan tentang jaringan keilmuan di Nusantara. Perkembangan lembaga pendidikan di suatu negara atau kerajaan sangat ditentukan oleh berbagai kebijakan dari penguasa. Hal yang serupa juga terjadi pada masa kerajaan Islam. Kebutuhan akan keilmuan dan lembaga pendidikan ditentukan oleh sultan. Ia akan memberikan dana dan mencari atau mendatangkan ulama dari Timur Tengah atau dari kerajaan lain. Sultan terkadang dijadikan sebagai pejabat-pejabat negara. Paling utama adalah sebagai penasehat sultan. Sultan dan pejabat lainnya juga menimba ilmu kepada para ulama. Hal yang demikian ini terjadi di Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka menjadi pusat pendidikan Islam di Nusantara menggantikan Kerajaan Samudra Pasai. Perubahan di Kerajaan Malaka terjadi sangat signifikan, seperti adanya perubahan konsepsi masyarakat terhadap agama, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. Untuk menjamin keberlangsungan keilmuan di Kerajaan Malaka, didirikan perpustakaan. Fungsinya adalah sebagai tempat untuk menyalin berbagai macam kitab-kitab tafsir dari Al-Quran dan hadis, serta menerjemahkannya dari bahasa Arab ke bahasa Melayu. Banyaknya ulama besar dari Timur Tengah yang datang ke Malaka, dan adanya perpustakaan besar di sana ternyata menjadi daya tarik bagi pemuka agama Islam di Nusantara untuk datang ke Malaka. Sunan Bonang dan Sunan Giri juga pernah datang ke Malaka untuk memperdalam ilmu agama Islam. Setelah itu, mereka kembali ke Jawa dan mengajarkan ilmu yang didapat kepada rakyat. Anjay. Kerajaan Malaka, Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Aceh memiliki kesamaan dalam bidang kehidupan dan keagamaan. Ketiga kerajaan tersebut kemudian dikenal sebagai sebutan Serambi Mekah. Hal itu disebabkan keilmuan Islam di ketiga kerajaan tersebut sangat besar. Pada masanya ketiga kerajaan tersebut mampu mengundang banyak ulama dari Timur Tengah untuk menyebarkan Baitur Rahman, serta berhasil memanggil Hamzah Al-Fazri dan Syamsuddin As-Samutradi sebagai penasehat. Syekh Yusuf Al-Makassari, seorang ulama dari Kesultanan Goa di Sulawesi Selatan, pernah menuntut ilmu di Aceh Darussalam sebelum menunjukkan ke Mekah. Melalui pengajaran Abdul Rauf As-Singkili, ulama besar dari Minangkabau yang bernama Syekh Burhanuddin Ulakan. Selain itu, Syekh Abdul Muhyi Al-Garuti berjasa menyebarkan pendidikan Islam di Jawa Barat. Para ulama yang berhasil mengambil ilmu pengetahuan dari ulama Timur Tengah kemudian membuat kitab-kitab kesusastraan dan keagamaan. Kesusastraan tersebut kemudian berkembang di kerajaan masing-masing. Hal itu menjadi pendorong terjadinya interaksi budaya yang makin erat. Kerajaan Banten juga meniru Kerajaan Serambi Mekah dengan mengandung dan mengangkat para ulama dari Timur Tengah untuk tinggal di Banten. Martin Yang Brunesen menyatakan pada tahun 1596 di Kerajaan Banten terdapat guru-guru Banten yang berasal dari Mekah. Hal ini menunjukkan bahwa ada keterkaitan ilmu pengetahuan antara Kerajaan Banten dan kerajaan di daerah Serambi Mekah di Palembang. Istana Keraton juga difungsikan sebagai pusat sastra dan ilmu agama. Banyak sultan Palembang yang mendorong perkembangan intelektual keagamaan seperti Sultan Ahmad Najamuddin 1757 sampai 1774 dan Sultan Muhammad Bahauddin 1774 sampai 1804. Pada masa pemerintahan Mekah telah muncul banyak ilmuwan asal Palembang yang produktif melahirkan karya ilmiah, keagamaan, ilmu tauhid, ilmu kalam, tasawuf, tarekat, takhrir, dan al-. Perkembangan pendidikan dan pengajaran agama Islam secara tidak langsung telah menyatukan Nusantara. Pemersatuannya adalah aksara Arab dan bangsa Melayu. Aksara Arab disebut sebagai huruf Jawi di Melayu dan huruf Pegon di Jawa. Penggunaan aksara Arab oleh para petinggi kerajaan dan ulama pribumi membuat orang Eropa yang datang ke Nusantara tercengang. Mereka menilai bahwa Nusantara memiliki kemajuan peradaban yang tinggi karena sudah dianggap mampu membaca dan menulis Arab dengan sempurna. Pada tahun 1579,
orang Spanyol menguji para budak-budak dari Sultan Brunei yang kapalnya berhasil dirampas. Setelah mengujinya, mereka kaget karena para budak tersebut mampu menulis dan membaca surat kabar yang ditulis dalam bahasa Melayu. Murid-murid yang belajar di istana memiliki tugas untuk menyebarkan ilmu pengetahuan agama Islam ke masyarakat hingga ke pelosok desa. Para santri tersebut kemudian mendirikan kutab. Kutab merupakan lembaga pendidikan dasar yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Pelajaran yang diberi kepada masyarakat berupa membaca Al-Quran, menghafalkan surat-surat pendek, dan belajar bacaan sholat 5 waktu. Sekian dan terima kasih.